Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembahasan latihan akuntansi pemerintah. Latihan ini sudah di-PR-kan kepada teman-teman sekalian. Hari ini kita akan lihat pembahasannya ya. Yang pertama adalah untuk jurnal anggaran. Disebutkan di dalam PR itu, Satuan Kerja Maju Sejahtera menerima DIPA untuk tahun anggaran 2020 yang berisi untuk target pendapatan PNBP-nya adalah 35 juta, kemudian di anggaran belanjanya terdapat belanja pegawai sebesar 75 juta, belanja barang 50 juta, kemudian belanja modal 125 juta, dan belanja bantuan sosial sebesar 25 juta. Sebagaimana kita sudah pelajari sebelumnya bahwa jurnal anggaran ini dibuat di Satker untuk dua tujuan, yaitu untuk disajikan atau sebagai mekanisme untuk penyajian di LRA, di kolom anggaran, dan yang kedua adalah untuk tujuan manajerial. Jadi baik di buku besar akrual maupun buku besar kas nanti akan dilakukan penjurnalan. Maka yang perlu dijurnal di entitas ini adalah yang pertama, estimasi pendapatan PNBP yang dialokasikan sebesar 35 juta. Nah, jurnalnya di sini ya. Dilakukan penjurnalan untuk estimasi pendapatan PNBP yang dialokasikan di kredit sebesar 35 juta. Kemudian untuk belanja-belanjanya di jurnal allotment belanja pegawai, kemudian allotment belanja barang, kemudian allotment belanja modal, dan allotment belanja sosial. Dicatat masing-masing adalah sebesar nilai yang tertera di dalam DIPA, yaitu 75 juta untuk belanja pegawai, 50 juta untuk belanja barang, kemudian 125 juta untuk belanja modal, dan 25 juta untuk belanja bantuan sosial. Kemudian di jurnal buku besar kas akan dilakukan penjurnalan yang sama, namun untuk tujuan yang berbeda. Di buku besar kas ini digunakan untuk menyajikan informasi di dalam laporan realisasi anggaran di kolom anggaran, sedangkan di buku besar kas itu, buku besar akrual itu digunakan untuk keperluan manajerial yang nanti akan ditandingkan dengan jurnal komitmen dan jurnal realisasi anggaran. Kemudian lanjut ke untuk transaksi-transaksi pendapatan. Di soal latihan itu disajikan beberapa transaksi terkait dengan pendapatan perpajakan. Yang pertama adalah ada satu satker yang pada neraca awalnya itu memiliki saldo piutang pajak awal tahun sebesar 50 juta dan penyisihan piutang pajaknya sebesar 15 juta. Kemudian pada tanggal 20 Januari menerima pembayaran piutang pajak sebesar 25 juta. Maka jurnal yang perlu dibuat di satker tersebut adalah
Yang pertama, kita lakukan jurnal balik terlebih dahulu karena untuk pendapatan pajak yang sebelumnya diakui piutangnya itu belum ada akun spesifik yang menggunakan atau menunjukkan pendapatan spesifik atas pendapatan pajak tersebut, sehingga kita lakukan jurnal balik terlebih dahulu untuk pendapatan LO pada piutang pajak sebesar yang direalisasikan, yaitu 25 juta. Kemudian kita catat realisasinya, kita catat di akun diterima dari entitas lain pada pendapatan pajak LO. Kemudian dengan jumlah yang sama, kemudian di jurnal buku besar kas kita catat juga, karena ini merupakan realisasi, dicatat pendapat dedal pada pendapatan pajak LRA sebesar 25 juta. Itu untuk transaksi yang pertama, penerimaan pendapatan pajak yang sebelumnya didahului dengan adanya pengakuan piutang. Kemudian transaksi yang kedua adalah penerbitan surat ketetapan pajak. Ini menimbulkan hak pemerintah untuk melakukan penagihan pajak, sehingga kita akui di sini timbul piutang pendapatan atau piutang pajak di sini pada pendapatan LO sebesar 45 juta. Tidak diperlukan di jurnal di buku besar kas karena memang belum ada realisasi terhadap pendapatan ini. Kemudian tanggal 14 Maret menerima setoran pajak tanpa didahului dengan penerbitan SKP, sehingga untuk penerimaannya ini kita langsung bisa akui pada penerimaan kasnya dedel pada pendapatan pajak LO sebesar 55 juta. Kemudian di jurnal buku besar kas juga kita catat pengakuan pendapatan pajak LRA-nya sebesar 55 juta. Lanjut untuk transaksi tanggal 25 April berupa pembayaran atas SKP tanggal 24 Februari. Ini kita lakukan penjurnalan yang sama dengan transaksi awal tahun tadi. Kita catat, kita balik dulu piutangnya sebesar 35 juta. Kemudian pada saat realisasi kita catat juga realisasinya sebesar 35 juta. Di jurnal
buku besar kas, kita juga akan lakukan pencatatannya pada pendapatan pajak LRA. Kemudian kita lanjutkan untuk transaksi 15 Mei, menerima SPT, lebih bayar sebesar 20 juta. Karena ini baru SPT, SPT ini asalnya dari wajib pajak, yang menggunakan mekanismenya itu adalah self-assessment, maka nilai lebih bayar 20 juta ini nilainya itu belum bisa kita gunakan untuk pencatatan transaksi atau untuk dilakukan penjurnalan. Baru kemudian setelah dilakukan pemeriksaan untuk lebih bayar itu pasti dilakukan pemeriksaan dan kemudian diterbitkan surat ketetapan atas lebih bayar tersebut, maka baru dilakukan pencatatan oleh entitas pemerintah dengan pencatatannya itu adalah mengakui adanya utang kepada pihak ketiga untuk melakukan pengembalian pajak atau restitusi. Jadi di sini karena ini sifatnya koreksinya itu adalah sistemik gitu ya, karena peraturan perundang-undang memungkinkan untuk dilakukan koreksi atas pendapatan tersebut, maka kita kurangi pendapatan pajak LO, kemudian kita akui utang kepada pihak ketiga atas kemungkinan atau atas kewajiban pemerintah untuk mengembalikan pajak kepada si wajib pajak. Maka kita akui kewajibannya di sini sebesar 15 juta. Nilai 15 juta ini adalah merupakan nilai hasil pemeriksaan dari Fiskus, sehingga kita bisa akui sebagai dasar pengukuran untuk menilai utangnya kepada si wajib pajak tersebut. Kemudian selanjutnya untuk pendapatan negara bukan pajak, di sini dicontohkan pendapatan TGR. Ya, misalnya kasusnya adalah pada tanggal 30 Maret 2019, laptop kantor yang diperoleh tanggal 2 April 2017 dengan harga perolehan 15 juta dan masa manfaat 5 tahun hilang di rumah pegawai. Jadi asetnya ini adalah berupa peralatan dan mesin yang nilainya itu senilai 15 juta. Kemudian sudah dilakukan amortisasi, ya, penyusutan, berarti akumulasi penyusutannya sudah terakumulasi sebesar 6 juta karena sudah disusutkan selama 2 tahun ya. Sehingga di sini informasinya adalah laptop yang rusak ini adalah peralatan dan mesin yang harga perolehannya 15 juta dan akumulasi penyusutannya adalah 6 juta. Kemudian pada tanggal ini belum ada jurnal, pada tanggal 30 Maret ini belum ada jurnal, baik di jurnal buku besar akrual maupun buku besar kas. Kemudian 1 April dibuat surat kehilangan dari kepolisian dan entitas tersebut atau satker tersebut membuat surat pengusulan penghapusan kepada pengelola barang. Sehingga ketika dibuat surat usulan penghapusan barang ini, kita bisa lakukan reklasifikasi dari aset tetap menjadi aset lainnya, aset yang tidak digunakan di dalam operasi entitas. Maka dilakukan penjurnalan untuk reklasifikasi aset lainnya, kemudian akumulasi penyusutannya juga kita reklasifikasi. Ini tadi peralatan dan mesin ya. Kemudian peralatan dan mesin
kemudian akumulasi penyusutan untuk aset lainnya. Maka kita lakukan jurnal reklasifikasi seperti ini. Di sini aset lainnya 15 juta, akumulasi penyusutannya tadi adalah 6 juta. Kemudian ini sama ya. Tidak ada jurnal di buku besar kas karena memang tidak ada transaksi kas di sini. Kemudian pada tanggal 19 April, persetujuan penghapusan atas aset yang hilang tersebut terbit dan pegawai menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Artinya pegawai ini bersedia melakukan penggantian atas aset tersebut yang akan diangsur dalam 1 tahun dengan melakukan pemotongan gaji mulai bulan Mei. Sehingga di sini kita perlu lakukan penjurnalan itu 2, yaitu jurnal yang pertama adalah jurnal untuk penghapusan asetnya, dicatat beban pelepasan aset sebesar 9 juta sebesar nilai bukunya, kemudian akumulasi penyusutan aset lainnya, saya copy saja dari sini. Kita debitkan sebesar 6 juta, kemudian aset lainnya kita kreditkan sebesar biaya perolehan aset tersebut adalah 15 juta. Kemudian kita akui atas komitmen pegawai untuk melakukan penggantian. Kita akui di sini piutang TP TGR pada pendapatan TP TGR sebesar nilai bukunya yaitu 9 juta. Kemudian nanti ketika si pegawai ini melakukan pembayaran dengan melalui pemotongan gaji, akan dicatat detail penerimaan kasnya pada, kita catat langsung pada pengurangan piutang TP TGR sebesar per bulannya adalah TP TGR-nya 9 juta dibagi 12, 750.000. Kemudian di bagian jurnal buku besar kas, kita akan catat detail pada pendapatan TP TGR LRA sebesar 750.000. Baik, kita lanjutkan untuk pendapatan hibah non tunai.
Ilustrasi yang pertama adalah ada Satker Kementerian Kesehatan yang menerima bantuan berupa alat kesehatan dari salah satu organisasi dunia, yaitu sebesar 125 juta. Misalnya saya anggap ini alat yang diterima ini kita akui sebagai peralatan dan mesin 125 juta. Karena ini adalah hibah langsung, nanti perlu pengesahan dari BUN, sehingga kita lakukan pencatatan sebelum disahkan itu sebagai hibah langsung yang belum disahkan sebesar nilainya adalah 125 juta. Tidak ada jurnal di buku besar kas atas transaksi ini. Nah, nanti ketika sudah dilakukan pengesahan, misalnya saya tambahkan di sini, misalnya tanggal 30 Januari ada pengesahan hibah langsungnya tersebut, maka kemudian entitas ini akan melakukan pencatatan atas pengesahan hibah langsungnya tadi, dicatat hibah langsung yang belum disahkan ini merupakan akun kewajiban, kemudian diakui pengesahan hibah langsungnya. Ini merupakan akun ekuitas, sehingga ekuitasnya secara otomatis bertambah. Sebelum ini disahkan, diakui dulu sebagai kewajiban dengan akun hibah langsung yang belum disahkan. Kemudian, transaksi yang kedua adalah menerima bantuan berupa kendaraan ambulans dari salah satu satker di lingkungan Kementerian Keuangan. Nilai mobil tersebut adalah 75 juta. Ini asetnya sama, peralatan dan mesin diterima oleh satkernya senilai 75 juta. Namun karena ini diperoleh dari Kementerian Keuangan yang merupakan entitas yang masih dalam satu entitas pelaporan pemerintah pusat, maka ini kita tidak bisa akui sebagai hibah, tetapi kita akui sebagai bagian dari transfer masuk. Di Kementerian Keuangan ini nanti akan diakui sebagai transfer keluar, sehingga ketika dilakukan penggabungan laporan keuangan ini harus dieliminasi, ya, karena masih dalam satu entitas pelaporan, jadi tidak bisa diakui sebagai hibah dan tidak bisa diakui sebagai pendapatan hibah oleh BUN karena masih satu entitas pelaporan. Kemudian pada tanggal 14 Maret misalnya diterima bantuan berupa alat kesehatan dari Pemda. Nah, untuk penerimaan bantuan dari Pemda, karena Pemda ini juga merupakan entitas pelaporan yang berbeda, maka jurnalnya akan sama dengan jurnal hibah yang diterima dari organisasi internasional tadi. Kita catat peralatan dan mesin sebesar 55 juta pada hibah langsung yang belum disahkan. Nanti ketika sudah disahkan, ini akan direklasifikasi menjadi pengesahan hibah langsung. Kita lanjutkan untuk pendapatan hibah BUN. Untuk pendapatan hibah BUN ini, berarti hibah yang terencana ya, misalnya pada tanggal 25 Februari diterima hibah dari WHO berupa alat kesehatan senilai 250 juta, maka diakui sama ini diakui sebagai peralatan dan mesin. Diakui sebagai peralatan dan mesin dan langsung dapat diakui sebagai
pendapatan hibah LO karena ini diterima langsung oleh Bun dan hibah ini memang merupakan kewenangan Bun sehingga dia langsung bisa mengakui sebagai pendapatan hibah di jurnalnya. Tidak diperlukan jurnal di buku besar kas karena memang bentuk hibahnya ini adalah barang ya. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua adalah menerima bantuan dari salah satu negara di Asia berupa gerbong kereta api senilai 100 miliar. Maka ini juga dicatat peralatan dan mesin sebesar 100 juta dan pendapatan hibah LO sebesar 100 juta. Tidak diperlukan jurnal di buku besar kas. Kemudian tanggal 20 Juli, misalnya, maaf ini ada ya. Di sini pendapatan hibahnya diakui sebesar 100 juta juga. Kemudian untuk tanggal 14 Juni, hibahnya berupa dana tunai, sehingga di sini diakui Dedel diterima dari entitas lain. Pada pendapatan hibah LO sebesar 500 juta. Kemudian karena ini hibahnya merupakan hibah kas, maka di sini diakui juga di buku besar kas dan diakui sebagai pendapatan hibah LRA. Jadi untuk hibah berupa kas nanti akan disajikan di LO sebagai pendapatan hibah LO dan di LRA sebagai pendapatan hibah LRA. Kemudian yang terakhir 20 Juli pemerintah menerima bantuan tenaga ahli. Karena di sini bantuannya itu berupa jasa, maka kita akan catat beban jasa pada pendapatan hibah LO sebesar 150 juta. Tidak diperlukan di jurnal di buku besar kas karena memang tidak ada kas yang diterima atas hibah berupa jasa ini. Demikian teman-teman pembahasan untuk jurnal anggaran dan jurnal pendapatan. Sampai ketemu lagi di ilustrasi untuk jurnal beban dan belanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.